Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas harga saham hari ini teman-teman ya. Hari ini IHSG rontok teman-teman ya. Harga ini rontok. Sudah tembus 7.157 ya. Bahkan sempat terendah nih tadi di jam berapa itu 7.137 ya, tapi sudah mulai mantul ya sebenarnya ya. Nah, beberapa saham sektor perbankan juga rontok teman-teman ya. Coba kita cek yang sektor perbankan. Wih, BCA di bawah BCA di bawah 10.000 teman-teman ya. Ini menarik nih BCA. Terendah 9.900. Nah, nanti bagi teman-teman yang menunggu BCA, siapa tahu di bawah di 9.750 ya. Karena ini tanggal berapa nih? Tanggal 18 ya. Tanggal 17 ya. Tanggal 17. Jadi apakah Windows dressing udah nggak ada ya, atau ini cuma koreksi sebentar nanti sebelum mendekati akhir tahun baru naik ya teman-teman ya. Kemudian BRI, coba BRI apakah lanjut turun? Wih, sudah 4.150 ya. Terendah ya selama berapa bulan coba. Nah, Agustus. Ini ya. Bulan Juni kemarin 4.090 teman-teman ya. Apakah nanti BRI mau dibawa ke sana lagi ya? Kita tunggu aja. BNI juga rontok nih 4.470 ya, terendah 4.430. Ini udah mantul nih sebenarnya. Ini 4.260 terendahnya. 4.260 ya teman-teman, yang paling dekat teman-teman ya. BNI. Kalau teman-teman mau nunggu mungkin di sekitar itu. Tapi kalau teman-teman nambah lot, ini sudah lumayan BNI ini ya. Turunnya udah dalam banget nih, dari 5.800 ke 4.400, turunnya 1.300-an teman-teman. Wih, banyak juga ini ya BNI. Kalau kita lihat jangka panjangnya, masih di atas ya. Nih terendah saat COVID nih ya. 2020 Maret itu di 1.900. Habis itu naik. Sempat naik tinggi di 5.100 2019. Kena COVID langsung rontok ya. Tapi balik lagi di atas itu dalam waktu berapa ini? 2 tahun ya teman-teman ya. 2 tahun udah balik lagi. 3 tahun udah lebih tinggi ya. 3 tahun udah lebih tinggi, sekarang udah hampir sama dengan sebelum COVID ya. Sebelum COVID itu di sekitar 4.000-an. BNI ya, Bank Mandiri, coba kita cek Bank Mandiri. Wih, masih melesat Bank Mandiri ya. Ini 4.500 sebelum COVID. 4.000 turun sampai 1.800. Wih. BNI ini udah tertekan ya. Ini masih tertekan nih teman-teman ya.
Wih, BNI juga. BRI lumayan ya, agak kuat. BCA juga. BCA tertekan juga nih. Teman-teman kalau mau nunggu ya di sekitar 9.700 barangkali dikasih di situ teman-teman ya untuk BCA. Dan tapi kalau teman-teman fokus di di jangka panjang ya teman-teman, saat koreksi seperti ini tuh saat yang tepat untuk kita mulai masuk lagi teman-teman ya, nambah jumlah lotnya ya. Nah ini IHSG ditutup ambruk pada akhir perdagangan Selasa. Hal ini seiring dengan rencana pemerintah tetap menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12% ya, dan merosot ke level psikologis 7.100, nilai transaksi 11 triliun. Besar juga ya. Ternyata seluruh sektor berada zona merah dengan industri menjadi yang paling parah ya. Sementara dari sisi saham emiten perbankan raksasa kembali menjadi seksi penekan ya. Iya memang yang diincar itu ya. Jadi sebenarnya tidak semua barang ya sebenarnya. Pastikan barang kebutuhan pokok tetap dibebaskan PPN. Sebagian besar jenis barang telah diberikan versus PPN perlu PPh pasar 21 ditanggung pemerintah. Sektor padat karya bergaji 4,8 juta sampai 10 juta per bulan. Nah ini kan yang gajian ya. Kalau yang swasta bagaimana? Gak ada subsidi ya, UMKM itu gak ada subsidi ya, tambah berat juga ini ya. Sektor tekstil, sepatu, dan furnitur di 3 sektor padat karya itu ya. Yang disubsidi cuma tekstil, sepatu, dan furnitur. Ya, sepertinya memang UMKM tuh nggak mendapat perhatian nih dari pemerintah teman-teman. Padahal banyak yang kena juga itu UMKM tuh. Coba kita cek beritanya. Nah ini ya, saham pada sudah murah kok nggak naik-naik ya. Ya karena asing masih jualan teman-teman ya. Ya kita cek ya, kayak BCA ini asing nih jualan banyak nih. Kalau dari tanggal 12 tuh asing keluar tuh 139.000 lot, 194.000 lot. Ini sudah mulai kecil, nggak tahu nih hari ini asing berapa ini yang keluar. BRI paling banyak nih. Masih besar nih BRI ini. BNI coba. BNI juga lumayan besar. BMRI sudah mulai masuk sebenarnya asing teman-teman. Tapi kok masih tertekan juga ya. Coba kita cek. Volumenya menurun ya. Kemarin 1 juta lot kemarin ya, sekarang 761.000 lot. Udah di bawah MA5, jadi masih tertekan ya teman-teman. Masih tertekan. Jadi kalau teman-teman mengincar saham perbankan ya, ini saatnya teman-teman ya. Saat koreksi seperti ini saatnya masuk ya. Seperti BCA ini kan susah banget turunnya ya. Di bawah 10.000 tuh susah ya. Ya ini mulai di bawah 10.000. Ya siapa tahu dia dibawa ke 9.700 atau malah ke 9.000 ya. Kalau ke 9.000 lumayan nih. Ini terendah di 8.775 ya. 8.775. Nah, ini di sini sebenarnya tuh ada gap nih teman-teman nih. 8.375 sampai 8.600 ya. Ini gap ini belum tertutup ini ya. 8.375 ya. Ya, belum tertutup nih. Gap di sini. Terendah 8.600.
Jadi kalau menyentuh di bawah 9.000, teman-teman boleh masuk lah. Mendekati 9.000 aja udah lumayan ini BCA ya, dapat diskon lumayan besar ya. Nah, kalau kita lihat chartnya ini memang BCA itu kalau udah naik turunnya itu susah nih teman-teman. Nah, ini turun dikit dan naik lagi, turun dikit dan naik lagi. Nah, ini jangan-jangan dia turun cuma sampai 9.000 sekian itu udah naik lagi ya, jangan-jangan ya, tapi kita nggak tahu ya. Kalau teman-teman fokus di jumlah lot, maka teman-teman nggak akan disibukkan dengan naik turun harga sahamnya ini teman-teman. Portofolio merah nggak masalah, tapi jumlah lot teman-teman harus naik ya. Termasuk saham-saham sektor komoditas ya, kayak Adro, PTBA, itu ya sekarang juga sedang tertekan juga ya, ini terendah di 2400 ya. 2400 ya, masih ada peluang lah ya ke sana ya. Ini 2660 ini udah terendah nih, kemungkinan mantul ini BCA PTBA nih. Adro saat koreksi ini bagus nih teman-teman kalau mau masuk ya, 25 Adro. Oke ya, itu dulu teman-teman ya untuk review beberapa saham ya, Big Bang dan batubara ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan ya. Fokus di saham-saham yang fundamental bagus ya, saham Big Bang atau saham-saham sektor batubara yang dividennya besar. Kemudian teman-teman nambah lot ya, terus nambah lot, jangan terintimidasi oleh naik turun harga sahamnya. Fokus aja di jumlah lotnya. Kalau teman-teman jumlah lotnya nambah terus, berarti itu ada positif ya. Portofolio teman-teman positif walaupun masih merah ya, secara capital gain masih merah, tetapi dalam jangka panjang itu bagus karena jumlah lot teman-teman itu makin lama makin bertambah ya. Misalnya dari 50 lot jadi 60 lot, jadi 100 lot, jadi 120 lot. Nah, nanti kalau ada kenaikan yang bagus, ekonomi tumbuh, harga saham naik tinggi, teman-teman akan memanennya di sana ya. Oke ya, bagi teman-teman yang mau bergabung di grup, silakan ya klik gabung. Teman-teman harus subscribe dulu, nanti baru muncul tombol gabung ya. Biayanya murah aja untuk traktir kopi aja. Teman-teman bisa request saham, bisa bedah portofolio juga, agar teman-teman terhindar ya dari jebakan-jebakan saham ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.